Pertama-tama kita akan mempelajari cara menambah pendapatan atau pemasukan. Nah, sebelumnya itu kita harus pilih dulu kategori pemasukannya ini berasal dari mana. Apakah dari penjualan, penambahan modal, atau dari pinjaman utang yang diberikan kepada kita, misalnya utang bank. Seperti itu. Kita contohkan ini pemasukannya dari penjualan. Penjualannya 150.000 misal. Nah, terus kita ngeluarin modalnya itu 120.000. Misalnya statusnya itu sudah lunas atau orang yang melakukan pembelian ke kita itu sudah lunas ya, sudah dibayar lunas. Kita tambahkan juga catatan, misal penjualan untuk barang X. Tinggal diklik simpan. Selesai. Nah, tambah catatan baru, bisa langsung klik itu. Misal juga nih, ini untuk penjualan yang belum lunas 150, modal yang dikeluarkan 120.000, statusnya belum lunas. Tinggal diklik sini dan diklik pelanggan. Misal nama pelanggannya pelanggan 4. Kita klik tambah pelanggan 4. Nah, di sini akan langsung tercatat siapa yang masih memiliki hutang kepada kita. Ini misal untuk penjualan barang Y. Klik simpan. Selesai. Nah, berikutnya adalah cara menambahkan catatan pengeluaran. Sama seperti tadi, silakan dipilih kategori pengeluarannya itu apa. Misalnya untuk di sini adalah pembelian stok. Pengeluarannya misal 100.000, statusnya sudah lunas, kita tidak berhutang untuk membeli barang stok tadi. Tambahin catatan pengeluarannya untuk apa. Misal pembelian stok barang X. Klik simpan. Tambah catatan baru. Jika statusnya belum lunas, sama ya, tinggal diklik ini belum lunas dan dipilih pelanggan kepada siapa kita berhutang. Silahkan didata. Nah, jika kita sudah mencatat pengeluaran stoknya ini secara terpisah, misalnya seperti ini, maka untuk mencatat pemasukan penjualannya, ini kita tidak perlu menulis harga modalnya ya, supaya menghindari terjadinya pencatatan ganda. Misalnya penjualannya 150.000, ya sudah, dikosongi saja. Tambah catatan barang X, misal yang dijual, lalu kita klik simpan. Untuk laporan keuangannya, nah, supaya tidak terjadi pencatatan ganda seperti ini ya, kalau kita tambahi, kan ini sudah ada nih 100.000 dicatat di sini. 100.000 sudah dicatat di sini. Nah, maka untuk pemasukannya itu langsung kita kosongi tadi harga modalnya itu. Nah, untuk mengunduh laporannya, kita tinggal klik unduh laporan. Tapi kalau kita nggak mau ngunduh atau cuma mau lihat keuntungan atau kerugiannya, bisa langsung dilihat di bagian atas keuntungan yang kita terima atau kerugian berapa yang harus kita tanggung. Silahkan dipilih mulai dari periode berapa sampai berapa. Jika mau mengunduh laporan, diklik unduh laporan, lalu pilih mau dalam bentuk PDF atau mau dalam bentuk Excel. Kita klik unduh. Nah, maka seperti ini adalah contoh dari laporan keuangan yang sudah kita buat tadi. Berikutnya kita akan mempelajari cara menginput data mengenai utang dan piutang. Utang merupakan hutang kita yang diberikan oleh orang lain, sedangkan piutang merupakan kita memberikan hutang kepada orang lain atau orang lain berhutang kepada kita, itu disebut sebagai piutang.
Nah, di proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran tadi kan ada nih yang ditandai belum lunas. Nah, ini akan langsung terinput otomatis di data hutang. Jika kita ingin menambah data hutang secara terpisah, kita tinggal mengklik catat hutang. Misal kita memberikan hutang kepada pelanggan 4 sebesar 150.000. Silakan diberi untuk apa uang 150.000 ini di catatannya dan pada tanggal berapa kita memberikan hutang ini. Oke. Kita memberikan hutang, maka diklik simpan. Dan utang ini akan langsung tercatat di sini. Ini data hutang setiap pelanggan. Misal pelanggan 1 memiliki hutang 100.000, pelanggan 3 120.000, dan pelanggan 4 170.000. Misal juga kita menerima hutang dari bank, misal bank. Kita menerima hutang sebesar 5 juta sebagai contoh hutang bank. Ini kita simpan. Maka akan langsung tercatat seperti ini. Ini hutang kita dan ini hutang pelanggannya. Nah, jika pelanggannya melunasi hutang, misal pelanggan 4 melunasi hutang. Ini jika kita klik terima pelunasan ini, maka semua pelunasannya atau semua utang yang tadi tercatat akan langsung lunas. Berapa jumlahnya akan langsung tertera. Tapi jika belum terlunasi semua, misal hanya membayar 150.000, maka kita klik jumlah pelunasan yang diterima. Tambahkan catatan dan tambahkan tanggalnya juga. Kita klik simpan. Nah, maka kita bisa lihat di sini hutang pelanggan 4 tersisa 20.000. Nah, jika kita ingin mengatur jatuh tempo hutang, kita bisa klik di sini jatuh temponya mau tanggal berapa. Tanggal 21 kita ubah misal atau tanggal 23 deh. Nah, maka tanggal jatuh temponya akan berubah. Atau jika kita ingin mengubahnya cara bersamaan, kita klik di sini. Nah, di sini maka kita bisa melihat tanggal jatuh temponya. Jatuh tempo pelanggan 3, pelanggan 4, dan pelanggan 1. Ini adalah data jatuh tempo yang terlewat, jatuh tempo hari ini, dan jatuh tempo yang akan datang. Misalnya ini pelanggan 3 jatuh temponya 23 Agustus, berikut dengan pelanggan 4, dan untuk pelanggan 1 jatuh temponya tanggal 25 Agustus. Jika ingin melihat laporan utangnya, kita klik di sini, lihat laporan hutang. Nah, tinggal diunduh laporannya. Dan kita bisa melihat semua utang atau piutang yang kita miliki. Jika ingin mengunduh laporan per setiap pelanggan, misal pelanggan 4, kita tinggal klik ini icon unduh beserta tulisan laporan, kita klik, maka akan langsung terdownload. Kita coba lihat menggunakan Vivo Reader. Nah, ini merupakan contoh laporan keuangan utang pelanggan 4 atau piutang pelanggan 4. Jika kita ingin mengingatkan pelanggannya, maka kita tinggal klik icon WhatsApp ini dan kita pencet ingatkan. Nah, maka nanti akan terkirim pesan secara otomatis kepada pelanggan yang kita tuju. Misal pelanggan 4, nomor teleponnya berapa, kita pilih lalu kita klik. Nanti kita akan mengirimkan pesan penagihan kepada pelanggan tersebut. Atau kita ingin mengingatkan menggunakan via lain, tinggal kita klik ingatkan via lain dan kita pilih ingin mengingatkan menggunakan aplikasi apa. Seperti itu. Untuk
ini bisa kita urutkan dari utang dengan jumlah terbesar, atau kita urutkan berdasarkan nama pelanggan, atau juga bisa kita urutkan berdasarkan jatuh temponya. Kita akan mempelajari cara untuk melakukan pengelolaan stok barang yang dijual. Kita klik kelola stok, kita klik tambah barangnya. Misal di sini adalah teh persegi. Harga jualnya 6.500, harga modalnya ini bisa kita isi atau bisa juga kita kosongi. Jika kita membeli barangnya ini secara bersamaan, misalnya waktu kita membeli persediaan barangnya, kita langsung catat di pengeluarannya 500.000 seperti itu. Maka harga modal ini tidak perlu untuk diisi, dikosongi saja. Kita pilih kategori barangnya. Di sini contohnya sudah ada 2 kategori, snack dan produk susu, tapi karena ini kategorinya berbeda, maka kita klik tambah kategori. Minuman teh misal. Klik kok minuman keras. Kepencet minuman teh. Kita klik simpan, lalu ini kita centang dan kita klik pilih kategori. Berikutnya ini bisa kita pilih pembeliannya per setiap apa. Ini kita pilih PCS saja. Lalu kita kelola stoknya. Klik simpan terlebih dahulu. Kita atur stok. Misal stoknya ada 25, dikonfirmasi. Nah, di sini kita sudah mempunyai untuk kategori barang minuman teh, ada teh persegi dengan stok sebanyak 25. Kita klik semua jika ingin menampilkan semua stok barang yang kita punya. Di sini juga terlihat data-datanya. Dan di sini jika kita klik akan tertampilkan stok barang yang sudah tersisa sedikit. Ini akan memudahkan kita dalam membeli barang stok apa yang akan kita pilih, karena langsung tertera di bagian ini. Karena kita telah mempelajari cara melakukan pengelolaan stok, berikutnya kita akan mempelajari cara menggunakan fitur mode kasir. Fitur mode kasir ini merupakan fitur yang memudahkan kita dalam menginput data penjualan. Kita bisa langsung klik di sini mode kasir, atau bisa kita klik pembukuan, lalu di bagian mode kasir ini kita pilih barang yang telah terjual, misal bembeng 1, nabati 1, susu sapi 2, dan teh persegi 1. Kita klik lanjut. Di sini bisa dipilih pembayarannya secara tunai atau non tunai. Kita contohkan tunai. Jika kita menerima uang pas, langsung klik terima uang pas, maka data akan langsung tersimpan. Kekurangan dari fitur ini adalah fitur ini tidak dapat mencatat penjualan yang masih belum lunas. Nah, kita contoh lagi, lanjut. Bembeng 1, nabati 1, ini juga 1, lalu teh perseginya 2. Misal uangnya dibayar berlebih 50.000. Nah, di sini akan langsung terhitung nominal kembaliannya itu berapa. Ini sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi penjualan. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Kembali. Nah, di sini bisa langsung dilihat bahwa transaksinya akan langsung tercatat pada bagian penjualan.